Yuk, rapikan dan persiapkan alat-alat belajarnya. Setelah dipersiapkan perlengkapan belajarnya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Kita masuk tema 2, subtema 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal aradu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Semoga anak-anak rumah semakin terus meningkatkan murojaahnya di rumah. Nah, setelah ini kita murojaah surat Al-Ghasyiyah dan lanjut menghafal ayat berikutnya. Sebelum kita lanjutkan menghafal ayat 16, kita ulang dulu dari ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah. Nah, sekarang baru kita lanjutkan menghafal ayat 16. Wa zarabiyyu mabsusah wa zarabiyyu mabsusah wa zarabiyyu mabsusah
wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah. Ulang-ulang sampai hafal, sampai lancar. Wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah, wazarabiyyu mabsusah. Nah, sekarang kita lanjutkan menghafal ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita potong jadi dua biar enggak payah. Afala yanzuruna ilal ibili, 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 afala yanzuruna ilal ibili. Setelah hafal, kita lanjutkan hafalan potongan yang kedua. Kaifa khuliqat, 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 kaifa khuliqat. Nah, baru kita sambungkan lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sekarang kita hafalkan ayat 18. Wa ilas samai kaifa rufi'at, 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 wa ilas samai kaifa rufi'at. Setelah hafal, kita gabungkan dari ayat pertama tadi, ayat 16, 17, 18. Wazarabiyyu mabsusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wazarabiyyu mabsusah,
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tes dulu. Sekarang buka Iqra-nya halaman 214. Kita melanjutkan hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf waw. Nah, nun mati atau tanwin atau nun mati bertemu huruf waw atau diikuti huruf waw, dibaca dengung, ditahan dulu sampai 2 harokat. Nah, sekarang alim contohkan, nanti dipelajari, dilanjutkan, diulang-ulang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidiw wa ma walad, Nuhiw wa adu wa samud, sab'atu wa saminuhum kalbuhum, hudaw wa bushra lil mu'minin, wa farihu bil hayatid dunya sawabaw wa khairum maradda. Nah, lanjutkan bawahnya. Alladzi jama'a malau wa addadah, yahsabu anna malahu akhladah, ta'atu wa qawlum ma'ruf, wa jannatin wa uyun, nadrataw wa surura, wa fakihataw wa abba, la baridiw wa la karim, fi samumin wa hamim. Lanjutkan baris terakhir. Wa miu, nun mati diikuti waw, ditahan dulu. Wa miu waraihi azab, wa miu waraihi
azab. Maghfiratu wa ajrun azim. Pelajaran selanjutnya yaitu adab Islami, masih tentang anjuran dan larangan pada saat jam istirahat. Mu'alimah ingatkan kembali bahwa adab yaitu tata cara untuk mengatur segala tingkah laku kita agar sesuai dengan aturan agama dan juga untuk menerapkan akhlak yang mulia. Salah satunya yaitu adab ketika pada jam istirahat. Apa saja adab pada saat jam istirahat? Nah, sebelumnya kemarin sudah kita bahas, yaitu seperti ketika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Nah, saling maaf memaafkan ya. Kemudian hiasilah pribadimu dengan senyuman. Nah, pada waktu jam istirahat juga ketika kita bertemu mu'alim-mu'alimahnya yang lain, kita harus senyum dan menyapa, jangan diam saja ya. Nah, ada lagi, memberikan perhatian kepada temanmu. Misalnya pada saat temanmu lagi sedih, ajaklah bermain ya. Hari ini kita akan melanjutkan adab dan larangan yang berikutnya. Larangan yang pertama yaitu hati-hati jika bergurau dan bercanda dengan temanmu. Misalnya, ketika kalian sedang bergurau atau bercanda, itu pasti sangat menyenangkan ya. Tetapi hati-hati, jangan sampai kata-kata kita ataupun ucapan kita itu menyakiti hati teman kita. Contoh, nah, jangan seperti tadi ya. Kita tidak boleh menertawakan kekurangan siapapun atau mengejek teman kita, karena itu bisa menyakiti hatinya. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya jika kalian sedang bersama teman-teman, bercerita-cerita, nah berbicaralah dengan baik-baik, dengan sopan. Jangan sampai kasar, jangan sampai berbicara yang bisa menyakitkan hati teman kita ya. Jadilah pribadi yang menyenangkan bagi diri sendiri juga bagi orang lain ya. Larangan yang kedua yaitu jangan mencuri. Contoh ya, pada saat kelas kosong, janganlah kita mengambil barang teman kita atau membuka tas teman kita tanpa izin, karena perbuatan ini sama dengan mencuri ya. Dalam Islam, orang yang mencuri ganjarannya dipotong tangannya. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya jika kita menemukan sesuatu atau uang, jangan langsung kita ambil ya. Kita tanyakan kepada teman kita siapa yang merasa kehilangan. Nah, jika kita sudah tahu uang siapakah itu, hendaknya segera kita kembalikan. Larangan yang ketiga yaitu dilarang berbuat kasar. Contoh, jika kita ingin sesuatu dari teman kita, jangan sampai kita mengancam-ngancam teman kita ataupun kita berkata-kata yang kasar, apalagi sampai memukul ataupun mendorong teman kita. Bisa saja dengan cara begini teman kita terbentur kepalanya ataupun melukainya. Nah, sebaiknya coba lihat video ini ya. Rahman boleh minta jajan yang ini? Boleh.
Sebaiknya jika kita ingin meminta sesuatu, mintalah dengan cara yang baik dan lemah lembut, jangan dengan cara merebut ya, supaya teman senang berteman dengan kita. Larangan yang keempat, jangan buang sampah sembarangan seperti ini ya. Bungkus jajanan yang kita makan jangan dibuang begitu saja ya. Kemudian ketika sedang makan jajan ya, bungkusnya itu jangan dibuang begitu saja, apalagi di kelas. Kelas bisa menjadi kotor. Apalagi membiarkan sampah berserakan di meja belajar kita. Kelas yang banyak sampah akan terlihat kotor. Nah, kelas yang kotor akan membuat belajar menjadi tidak nyaman. Nah, sebaiknya yang dapat kita lakukan yaitu jika kita melihat sampah yang berserakan di mana saja itu, pungutlah sampah itu atau kita ambil lalu kita buang ke tong sampah. Meskipun sampah tersebut bukan sampah jajanan bekas kita. Setelah memegang benda-benda yang kotor, cucilah tangannya sampai bersih. Sampah yang berserakan di dalam kelas, segeralah kalian bersihkan. Bisa kalian sapu ataupun membersihkan papan tulis. Oke anak-anak mualimah, kita telah mempelajari dan mengetahui beberapa adab, anjuran dan larangan pada saat jam istirahat. Nah, sekarang mari kita bermain di sekolah pada saat jam istirahat sesuai dengan adab yang dianjurkan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mualimah semakin rajin belajarnya di rumah. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.